Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para pembelajar yang budiman, alhamdulillah kita berjumpa kembali di El Nur Education YouTube channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tawabi bagian taukid. Ya. Tapi sebelum kita membahas tentang itu, alangkah lebih baiknya untuk kebaikan kita semua dan berbahagia kebahagiaan yang baik, silakan subscribe, like, and comment, ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan kita kali ini tentang at-tawabi. Tawabi yang ketiga yaitu taukid. Nah, taukid. Kemarin kita bahas yang pertama adalah naat, kemudian atop, dan yang ketiga adalah taukid. Nah, apa itu taukid? Ya, kita lihat pengertiannya. Taukid itu adalah tabi'un, tabi. Yudkaru ba'da matbu'ihi liyu'akkidahu wa yuzila ma yumkinu ayyatawahhamahu sami'. Ya. Jadi yang disebut dengan taukid itu adalah isim yang disebut ya, setelah yang diikutinya, ya, atau disebut dengan mu'akkad. Yang diikutinya itu mu'akkad namanya. Untuk apa? Untuk menguatkan dari kemungkinan hal yang meragukan. Artinya taukid itu adalah kalimat penguat dari kalimat yang sebelumnya. Jadi ada taukid, ada mu'akkad. Jadi kalimat sebelum taukid disebut mu'akkad. Nah, kita lihat pembagian taukid. Pembagian taukid terbagi atas dua. Yang pertama adalah taukid lafdi. Nah, kita sebut dengan taukid lafdi. Apa itu taukid lafdi? Taukid lafdi itu adalah bi'i'adatil lafdi nafsihi. Jadi mengulang lafaz-lafaznya atau mengulang lafaznya. Contoh, kita lihat contoh. Kita lihat pada contoh yang selanjutnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat. Mengulang lafaznya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar yang kedua ini adalah sebut dengan taukid, dan Allahu Akbar yang pertama adalah mu'akkad. Jadi Allahu Akbar ini adalah penguat. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Jadi mengulang kata ini kalau lafzi ya. Kalau lafzi itu adalah lafaz yang diulang-ulang. Ya. Kemudian uktub, uktub. Ya. Uktub, uktub. Ini sama kalimatnya. Nah, yang kedua itu disebut dengan taukid, dan yang ini adalah mu'akkadnya. Ya. Nah, na'am, na'am itu penguat. Ya. Kalimat yang kedua itu penguat kalimat yang sebelumnya. Ya. Karena ini lafaz, maka itu diulang-ulang. Ya. Kemudian apa? Ijlis, ijlis. Ijlis, ijlis. Ada kata-kata yang sama, lafaz-lafaz yang sama. Nah, yang kedua adalah taukid. Yang pertama adalah mu'akkadnya. Jadi inilah yang disebut dengan pembagian taukid. Yang pertama itu taukid lafzi, yaitu pengulangan kata-kata supaya orang yakin, tidak ragu. Next. Kita lihat pembahasan selanjutnya. Taukid, pembagian taukid yang kedua adalah taukid maknawi namanya. Taukid maknawi. Apa itu taukid maknawi? Taukid maknawi itu adalah bisti'mali labdin minal alfadil maknawi. Jadi menggunakan lafaz-lafaz dari lafaz taukid maknawi. Yang jadi pertanyaannya adalah lafaz taukid maknawi itu apa saja? Kita lihat ke contoh. Nah, taukid maknawi ada kata-kata yang pertama an-nafsu. Taukid maknawi
Yang pertama adalah an-nafsu. Jadi ada kata an-nafsu. Kita lihat contohnya nih. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Telah datang Zaid nafsuhu, dirinya sendiri. Jadi nafsu ini dia an-nafsu, ini ada nafsu. Tapi harus ada domir yang kembali kepada mu'akkad. Siapa yang datang? Zaid. Apanya? Nah, penguatnya ini adalah nafsu, ada domir yang kembali kepada Zaid. Tapi menggunakan kalimat an-nafsu. Jadi lapan taukid maknawi yang pertama adalah kata atau lapan an-nafsu. Yang kedua, ada lapan atau kata al-ainu. Nah, kita lihat ke contoh. Ja'a Zaidun ainahu. Ja'a Zaidun ainahu. Al-ain itu sama dengan nafsu. Ada domir yang kembali kepada mu'akkadnya, pada Zaid. Nah, ini menjadi taukid bila ada domir yang kembali kepada mu'akkadnya. Jadi kata yang kedua adalah al-ainu. Kata yang ketiga ajma'u. Lihat, ajma'u juga ini adalah alfad atau lapan-lapan taukid maknawi. Nah, mari kita lihat ke contoh pada jumlah atau pada kalam. Nah, marartu bil qaumi ajma'in. Nah, ada kata ajma'a. Nah, ajma'u ini ajma'ina dalam keadaan jar, ya. Ya, dalam keadaan jar. Kalau yang ini dalam keadaan rofa dan ini dalam keadaan jar. Ya, robnya ya. Di sini ada al-qaumi. Al-qaumi ini adalah mu'akkad. Mu'akkad itu adalah kalimat sebelum taukid. Al-qaumi itu jamak, maka ajma'ina menunjukkan kepada jamak juga. Ya. Nah, ini contoh yang ajma'u. Jadi yang pertama ada kata atau alfad taukid maknawi itu adalah ada an-nafsu, al-ainu, ajma'u. Kita lihat yang selanjutnya, yang keempat adalah ada kata kulun. Kita lihat dalam contoh dalam kalimat atau dalam kalam. Ra'aitu al-qauma kullahu. Nah, yang tadi, yang ini membahas tentang jar dan ini dalam keadaan mansub atau nasab. Ra'aitul qauma kulluhu. Ada kullu. Dan ini hum kembali kepada al-qaum. Jadi lapan maknawi atau taukid, lapan taukid maknawi ada kata kullun. Tertera pada kalimat ra'aitul qauma kulluhum. Nah, kullun ini menjadi taukid maknawi. Nah, yang selanjutnya adalah kila. Kila kita lihat dalam contoh kalimat atau kalam. Hadarul mudarrisani kilahuma. Hadarul mudarrisani, ini mudarrisani adalah musanna. Maka menggunakan kila. Kilahuma berarti ada huma domir yang kembali kepada mudarrisani. Ini mu'akkad dan ini taukid, ya, ini taukid. Maka salah satu alfad taukid maknawi adalah kila, dan ini untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Kemudian kita lihat
Yang selanjutnya adalah kilta. Ya, kilta. Kita lihat dalam kalimat itu dalam bahasa Indonesia, kalam dalam bahasa Arab maksud saya. Jadi kita lihat dari hadaratil mudarrisatani kiltahuma, ini untuk muannas, musanna dan muannas, menunjukkan kepada dua dan menunjukkan kepada perempuan. Maka kalimatnya hadaratil mudarrisatani kiltahuma. Nah, ada kiltahuma, ini ada kilta. Jadi ini adalah lapan taukid maknawi. Ada an-nafsu, al-ainu, ajma'u, kullun, kila, kilta. Nah, at-taukidu. Nah, di sini kalau yang ini zaidun bil qaumi, al-qauma, al-mudarrisani, al-mudarrisatani, ini disebut muakkad. Kenapa disebut muakkad? Karena kalimat sebelum taukid yang asalnya dia al-wahmu atau tidak jelas atau tidak yakin siapa, berapa dan sebagainya, maka ini kalimat setelah muakkad ini adalah taukid dan ini adalah penguat dari kata-kata yang ini muakkadnya. Jadi dikuatkan dengan ini. Siapa yang datang? Jaid sendiri atau enggak, maka dikuatkan sendirinya. Kayak gitu. Jadi ini adalah muakkad kalimat sebelum taukid, dan setelah muakkad adalah taukid sebagai lapan atau kata penguat. Jadi al-fadul 88 taukid maknawi itu adalah an-nafsu, al-ainu, ajma'u, kullun, kila, kilta. Ini sebut 88 taukid maknawi. Sekali lagi, an-nafsu, al-ainu, ajma'u, kullun, kila, kilta. Ini 8 taukid maknawi. Kita ulangi. Ya, betul. An-nafsu, ya, al-ainu, kemudian betul, ajma'u, kemudian ya, kullun, kemudian ya, kila, mah, sampai kilta. Ini taukid maknawi. Para pembelajar yang luar biasa, itu pembahasan kita kali ini tentang taukid. Yang terbagi atas dua, ada taukid lafzi dan taukid maknawi beserta contohnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita semua. Dan kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.